Bidadari chapter 114, bisnis. Tapi ada bagusnya juga dia tidur seperti itu, daripada dia berisik saja. Suara seorang pria yang bicara hanya terdengar di telinganya saja saat ini berkomentar, dan langkah kakinya bergerak menuruni tangga dengan matanya yang masih mengarah pada Aida. Pulas sekali dia tidur, bahkan tidak membersihkan wajahnya dulu. Reiko geleng-geleng kepala. Kenapa sekarang aku malah bodoh sekali? Turun ke sini tidak membawa apapun. Padahal aku tadi ingin ngangkut sampah juga. Serunya lagi, yang kembali lagi naik ke atas, membiarkan Aida tetap tidur di sana. Apa tadi malam dia tidak bisa tidur karena merasa nyeri di kakinya itu? Reiko tak tahu, tapi dia mengambil keputusan untuk tidak mengganggu Aida dan hanya menaruh sampah di dapur, dekat tempat sampahnya. Hanya saja karena sampah ini banyak, dia menaruhnya di plastik sampah. Namun tidak dimasukkannya ke dalam tempat sampahnya, tidak muat. Tapi tentu tidak menimbulkan bau apapun karena itu hanya sampah plastik dan kardus bekas bungkusan belanjaan Aida. Biarkan sajalah dulu dia tidur, aku juga harus mengurus yang lainnya, ujar Reiko yang tahu kalau pekerjaannya masih banyak. Makanya Reiko kembali lagi ke atas untuk membawa barang lainnya. 3 kali balik, ternyata banyak juga barang yang aku beli. Keluh Reiko yang kini hanya ada di kamar Aida dan menaruh barang-barang dari kamarnya tadi ke kamar itu. Reiko tadi membongkar belanjaan untuk Aida di wardrobe-nya. Salahnya sendiri tidak membawa dengan kardus-kardusnya sekalian ke bawah. Makanya dia harus bolak-balik berkali-kali. Dan kini wajahnya terlihat kelelahan menatap ke lemari Aida. Aku pula yang harus memasukkan ke dalam sana, keluh Reiko yang kini sudah membuka lemari dan menyortil pakaian-pakaian yang ada di dalam sana. Entah kapan dia membeli baju-baju ini. Apa dia tidak bisa mencari pakaian yang baru yang tidak lapuk begini untuk dibawa ke Jakarta? Reiko biasalah sambil merapikan mulutnya juga sambil bicara terus. Begini kalau otak tidak dipakai, bisanya hanya memikirkan seseorang, apakah itu tampan atau tidak. Chef Juna sangat hebat dan tampan, pintar memasak. Farhan sangat tampan dengan kacamatanya. Otaknya hanya berisi pria-pria tampan. Reiko menggerutu sendiri, dan kini pandangan matanya mengarah ke sesuatu di atas nakas. Setelah tadi selesai menyortir baju di lemari, dia tadinya ingin memasukkan baju-baju yang dia bawa dari wardrobe-nya. Hanya saja rasa penasarannya membuat dirinya melangkah mendekati sesuatu yang ada di nakas itu. Aku penasaran seperti apa isi handphonenya, seru Reiko yang sudah mengambil handphone Aida. Namun saat ini dia diam sejenak memandang ke arah benda kotak itu tanpa bicara. Retak, pikir Reiko. Dia pun mengingat sesuatu. Handphone ini retak. Waktu dia menunjukkan foto Pak Dewaluyonya itu, aku juga sudah lihat kalau handphone ini retak. Apa karena aku mendorongnya di dapur? Reiko tadinya ingin membuka benda itu, tapi karena diberikan password lalu melihat layar handphonenya yang memang ada retakan halus tipis, meskipun masih bisa dipakai karena Aida menggunakan screen protector, jadi tidak benar-benar retak pecah, hanya tetap saja mengganggu pandangan mata. Lagi-lagi terus saja membuat aku merasa bersalah. Reiko menggerutu, mencibir, dan membalikkan badannya, tak mau memandang ke arah handphone itu lagi. Dia tahu semakin dipandang akan semakin membuat dirinya merasa bersalah. Nantilah aku akan menggantinya dengan handphone baru. Lagian, kenapa juga dia pakai handphone yang seperti itu sih? Memang ada ya merek handphone yang itu? Reiko mana peduli dengan merek handphone lain selain handphone dengan logo Apple digigit miliknya.
Dia tidak terlalu familiar dengan yang lainnya, dan memang lebih suka sesuatu yang simpel dan praktis yang disuguhkan oleh perusahaan dengan logo buah tersebut. Baik, aku rapikan saja baju-bajunya dulu cepat-cepat, lalu aku bisa beristirahat. Aku akan pikirkan nanti untuk handphonenya, ujar Reiko yang malas memaki lagi. Tangannya pun sudah bergerak merapikan satu persatu barang-barang itu. Seumur-umur aku pacaran dengan Bi, tak pernah dia membuatku memasukkan baju-bajunya seperti ini dan mengganti baju-bajunya yang sudah lawas. Dia selalu mandiri dan bisa memilih apa saja yang dia butuhkan. Baru tadi aku memasukkan cuciannya ke lemari karena aku tak mau itu berantakan di wardrobe. Keluhan Reiko setelah selesai dia membuat isi lemari itu tertata rapi. Satu pekerjaan lagi sekarang yang berhubungan dengan wanita itu. Reiko pun keluar dari kamar Aida dengan sebuah bungkusan besar berisi pakaian yang menurutnya tidak bisa lagi digunakan. Tapi dia tidak langsung menuju ke arah dapur untuk menyimpan baju-baju itu. Anak ini enak saja, dia sudah seperti bos di sini, bisa tidur-tiduran, dan aku kacungnya. Lagi-lagi Reiko ngedumel, geleng-geleng kepala, melihat posisi Aida di sofa nyaman sekali. Pulas sekali dia tidur, jelas ini bukan pura-pura kan? Aida masih menengkur lembut, tapi tidak sekeras tadi. Dan sepertinya dia memang nyaman sekali tidur di sana. Reiko masih tidak membangunkan dia, justru segera mungkin naik ke atas. Seumur-umur, aku tidak pernah mencuci bajuku sendiri di apartemen ini, dan sekarang aku harus mencuci bajunya. Reiko bersungut karena sekarang dia memang harus membersihkan pakaian Aida. Pakaian yang terkena darah, termasuk juga pakaian yang tadi digantinya di kamar. Semua pakaian-pakaian itu tidak dicuci di laundry seperti yang biasa Reiko lakukan untuk bajunya sendiri. Dia memilih menggunakan mesin cucinya yang memang selama Reiko tinggal di sana tak pernah dipakai. Hanya pajangan. Aida adalah yang pertama kali memakai untuk mencuci pakaian-pakaian miliknya yang tidak di laundry. Dan Reiko melakukan hal yang sama dengan Aida sebelum dirinya berjalan kembali ke sofa ruang tamu. Dia memang bodoh mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal pada kakekku. Tapi aku rasa dia memang terdesak. Tadi dia minta maaf padaku kan? Reiko juga sebenarnya kepikiran sih tentang program yang diberikan oleh kakeknya itu. Tapi sudahlah, ini bukan masalah lagi, dan kurasa aku bisa memaafkannya, ujar hati Reiko karena dia mengingat sesuatu lagi. Jawabanku kepada kakekku tadi sudah cukup untuk membuat kakek bersabar, dan aku bisa menunda sampai 5 tahun lagi. Aku cukup mengatakan kalau dirinya belum bisa, kata dokter, kakek pasti percaya. Senyum Reiko pun merekah ketika dia memikirkan ini. Kalau begitu, dia sudah tidak marah bukan pada Aida? Tapi baguslah kalau dia merasa sangat bersalah karena semua yang dia katakan pada kakekku. Hahaha. Sepertinya itu bisa menjadi senjata untukku. Entahlah apa yang ada di benak Reiko, tapi kini dia sudah tersenyum penuh kemenangan di saat dirinya memandang seseorang yang memang tidak terganggu diperhatikan seperti itu. Aida memang benar-benar pulas. Lihat saja kau, gemas, kesal Reiko. Tapi satu sisi dia juga senang dengan senjata barunya itu. Kita mulai sekarang. Reiko berbisik di hatinya sambil berjalan mendekat pada seseorang yang masih terlelap itu. Hah? Bapak mau apa? Ya Tuhan, aku pikir siapa yang mengelus punggung tanganku. Aida mengemeki kaget dan dengan cepat dia berusaha menarik tangannya. Pak, lepasin. Tangan yang terasa dingin tadi itu sayangnya tidak mau membiarkan tangan Aida pergi. Tidak ada yang bisa larang kan kalau mau pegang tanganmu juga. Bapak mau ngapain? Alarm dalam benak Aida tak tunggu lama. Sudah memberikan bunyi sirine tanda dirinya harus waspada. Mau apa dia maju-maju begitu kepalanya? Aida kesal karena Reiko justru mendekatkan kepalanya itu
seakan-akan ingin menempel ke wajah Aida. Mana Aida sudah tidak bisa mundur lagi karena dia akan ada di bantal. Yang ada dia bergeser ke samping hingga mentok ke sandaran sofa. "Pak, mau apa?" takut Aida, apalagi melihat seringnya tawa Reiko. "Harusnya kamu tahu apa yang mau aku lakuin." Kata-kata yang membuat Aida tak tenang. "Memang Bapak mau ngapain? Mindahin saya ke kamar?" Jauh-jauh Pak. Kalau Bapak masih marah perihal kakek Bapak." Jauhin tangannya dari bibir saya, Pak. Saat itu juga Aida menempeleng tangan Reiko, tidak rela kalau tangan itu menyentuh bibirnya. Karena tadi Reiko melakukan sama seperti yang biasa dia lakukan pada Brigita, menaruh jari telunjuknya di bibir kalau kekasihnya itu berisik. Makanya Aida yang tak biasa disentuh laki-laki tak suka, meskipun sekarang agak nyunyut juga tangannya di perban itu. "Kataku juga tanganmu jangan banyak bergerak, itu masih sakit. Aku hanya akan membawamu ke kamar. Kita masih ada bisnis yang harus diselesaikan." "Kamar? Bisnis apaan? Ngomongin bisnis di sini aja kali, gak usah di kamar." Aida protes, masih berusaha menjauh dari wajah Reiko yang kini sudah kurang dari 20 cm lagi mendekat ke wajahnya. "Loh, bukannya tadi kamu bilang sendiri soal bisnis kita?" Bisnis apa?" "Bisnis program seperti yang kamu bilang ke kakek, dan itu harus dilakukan di kamar kan?"